Alhamdulillah wa alhamdulillah alladzi biyadihi malakutu ashhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah ada ashabu wa ala alihi wa ashabihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ta'ala wa kadzalika yaf'alu muhdisun amma ba'du wa ya ibadallah usikum wa nafsi awwala bittaqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita semua telah diberikan kenikmatan yang tanpa batas, dan mungkin kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang kita dapatkan. Udara dan segala macam yang kita hidup itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam suasana yang hikmah ini, perkenankan saya terlebih dahulu mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang berterhormat yang pada hari ini melaksanakan sholat Jumat. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan kewajiban kita dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia memikul amanah yang wajib ditunaikan, menyelenggarakan dan mengatur kehidupan atas dasar tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah para utusannya, dan demi kemakmuran dan kemaslahatan manusia untuk menggapai kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan khutbah ini kami sampaikan tentang keseimbangan dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia harus menjaga dan mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan hidup di dunia dan kepentingan kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, berfirman, "Wattaqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabdil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagai bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada sebagian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai segala usaha yang dilakukan manusia sebagai pengemban amanah demi kemakmuran dan kemaslahatan hidup di dunia, haruslah diorientasikan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Konsep keseimbangan itu sebagaimana juga dijelaskan
dalam sabda Rasulullah SAW, "Ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Riwayat Ibnu As-Sakir. Dari ayat dan hadis tersebut jelaslah bagi kita bahwa antara kebutuhan lahir dan batin, antara urusan dunia dan akhirat, hendaklah diusahakan secara seimbang. Tidak dibenarkan hanya menekuni salah satu dari keduanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan sebagaimana sabda beliau berikut ini, "Laisa yukhairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratuhu li dunya hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balakun illa akhiratin wala takunu kalla alan nasir." Yang artinya, bukanlah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunianya untuk urusan akhiratnya, dan meninggalkan urusan akhiratnya untuk urusan dunianya. Sesungguhnya dunia adalah bekal menuju ke akhirat, dan janganlah kamu menjadikan beban manusia. Riwayat Ibnu As-Sakir. Hadis tersebut jelas menegaskan bahwa orang yang hanya menekuni salah satu dari kepentingan hidupnya, akhirat atau dunianya saja, maka ia dianggap bukanlah sebagai orang yang baik, karena yang demikian itu pada akhirnya akan menjadi beban dan menyulitkan orang lain. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia adalah ladang persemayan bagi kehidupan akhirat. Dengan kata lain, bahwa kebahagiaan di akhirat amatlah tergantung pada amaliah kita di dunia. Amaliah kita di dunia baik dan menjalankan perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan mendapatkan balasan yang baik pula. Hadirin jamaah salat Jumat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kehidupan dunia diibaratkan bagaikan lautan yang dalam, badai dan gelombang selalu datang, bahaya pun selalu mengancam, maka tidak sedikit manusia yang terjebak dan tenggelam dalam lautan antara dihantam badai dan gelombang. Maksudnya bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan segala godaan. Apapun yang kita dilakukan dunia ini tentunya akan bawa kenikmatan sesaat. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa dunia adalah ladang buat akhirat. Oleh sebab itu, seimbangkanlah antara dunia dan akhirat. Kewajiban yang kita perintahkan Allah dan Rasulnya, marilah kita jalankan dan tunaikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada kita sekalian, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia dapat selamat dalam menggantungkan lautan yang amat dalam dan berbahaya itu, sangatlah diperlukan kapal yang besar mampu mengimbangi terjangan ombak. Perhatikan sebagaimana ujar Luqman Hakim pada putranya, yang artinya, dunia ini laksana lautan yang dalam, tidak sedikit manusia tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah takwa kepada Allah sebagai kapal Anda, keimanan sebagai dayungnya, dan tawakal sebagai layarnya, maka Anda akan selamat. Inilah Luqmanul Hakim berpesan pada putranya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, apabila kita menengok ajaran dasar Islam, kita akan mendapatkan bahwa semangat ajaran Islam merupakan semangat ideologi dan sosiologi secara seimbang pada rukun Islam, misalnya yakni syahadat,
salat, zakat, puasa, dan haji. Kita akan mendapatkan bahwa untuk menjadi muslim dapat menjalankan Islam secara sempurna dibutuhkan sarana yang memadai. Bolehlah kita mengatakan bahwa zakat dan haji merupakan rukun yang tidak mesti dijalankan karena faktor ekonomi, namun bukan berarti toleransi itu mengajarkan untuk pasif terhadap faktor penunjangannya, sehingga rukun Islam pun tak dapat semuanya terpenuhi. Beginikah sosok seorang muslim yang ideal? Memperhatikan dalil-dalil di atas, maka tidaklah benar bila umat Islam pasif terhadap urusan keduniaannya. Lebih-lebih pada zaman sekarang, bila umat Islam membiarkan diri menjadi umat yang terbelakang dan tertinggal, maka kita harus menerima kenyataan pahit menjadi umat Islam yang memiliki ketergantungan kepada umat lain, sehingga kita menjadi umat yang terjajah dan terinjak dan tak memiliki hak harga diri, baik dalam peraturan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Lebih ironisnya lagi, bila umat lain sampai mampu menganggarkan kita kelancaran peribadatan kita, yang pada akhirnya akidah kita pun ikut terancam. Nauzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala mengimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat adalah diri kita sendiri. Kembalikan kepada diri kita, tidak ditaksi. Semoga perubahan mesti kita lakukan. Pertanyaannya menjadi muncul, apakah proses ini terhadap ajaran Islam sudah pada proporsional yang sebenarnya? Memang perluasan kehidupan dunia ini pada satu sisi merupakan gemilang yang menipu dan melalaikan, namun bukan berarti lantas kita jauhi dan kita tinggal sama sekali. Kiranya menjadi penting bagi kita untuk dapat mengambil pelajaran dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika seseorang mencaci maki kehidupan dunia ini. Radhiyallahu anhu berkata, yang artinya dunia ini adalah negeri lurus bagi orang yang lurus, negeri yang keselamatan bagi orang yang paham terhadapnya, dan negeri kesejahteraan bagi yang berbekal darinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, tegasnya sikap pasif dan a priori terhadap menjatuhkan kehidupan dunia ini berlawanan dengan semangat ajaran Islam, sebagaimana juga menjadikan dunia sebagai orientasi kita dan tujuan hidup umat manusia juga merupakan bahaya yang sangat besar. Oleh sebab itu, marilah kita keseimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana yang sudah kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilqaman liman hadam bihil waqafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqil wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri ba'da fihi bi fasihi wastannaka bil malaikatihi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wajibullahu illa ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
والتابعين والتابعين وارض أنت معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البلية. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من هدى المسلمين وعدل كلمتك إلا يوم الدين. اللهم اغفر لنا قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي وسعادتنا ونهانا عن الشقاق والنفاق ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأشهد أن محمدا عبده اللهم اغفر ورسوله. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين واغفر لي ولوالدي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واغفر لي ولوالدي وعلى آله وأصحابه الفائزين بحسن حسنة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى مدار السعادة. واستقوموا في فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة